Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita pagi hari ini untuk melihat dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 7 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Karena kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apapun keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi orang yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, jerat, dan berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, hari ini kita akan coba belajar tentang cara menyikapi uang sebagai orang percaya. Sebagian orang menganggap uang sebagai hal yang tabu, bahkan enggan untuk memegangnya. Namun saudara, kita perlu memiliki perspektif yang benar sesuai ajaran Alkitab. Saudara, ketika kita lahir, kita tidak membawa apapun ke dunia. Begitu pula saat meninggal, kita tidak akan membawa sepeser pun. Nah, kebenaran ini juga diyakini oleh orang Yahudi kuno, seperti tercermin dalam perkataan Ayub. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang juga aku pulang. Jadi, yang seharusnya kita tanyakan kepada diri kita adalah, apa motivasi kita mengejar uang? Sadarkah kita bahwa kekayaan materi takkan terbawa saat maut menjemput? Memiliki banyak uang, saudara, justru sebenarnya memberikan pikulan tanggung jawab yang besar di atas pundak kita. Uang memang anugerah Tuhan, dan itu harus dikelola dengan bijak sebagai bentuk penyertaan kita dalam menjadi saluran berkat. Semakin banyak harta, semakin besar pula tanggung jawab untuk mengelolanya demi kemuliaan Tuhan. Bapak Saudara, Rasul Paulus memperingatkan bahwa cinta uang adalah jerat yang berbahaya. Disebutkan bahwa banyak orang akhirnya mengabaikan keluarga, terjerumus dalam kejahatan, bahkan mengorbankan kesehatan hingga tak sempat menikmati hasil jerih payahnya. Ingat Bapak Saudara, anak-anak lebih membutuhkan kasih sayang dan nilai-nilai kerajaan sorga melebihi tumpukan harta. Dan Paulus juga menekankan prinsip cukup di ayat ke-8. Ini bukan berarti kita hanya boleh memiliki makanan dan pakaian, melainkan kita harus memahami batas antara kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, papan, dengan yang namanya keserakahan. Dan kita harus berani menolak mentalitas yang terus-menerus mengejar lebih banyak lagi tanpa adanya rasa syukur. Jadi, saudara, mari kita punya pemahaman ini, bahwa berkat Tuhan cukup bagi saudara dan saya sebagai umatnya. Jangan sampai kita mengejar uang hingga mengorbankan hubungan dengan Tuhan, apalagi keluarga. Dan jangan sampai kita juga melupakan bahwa waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dan mengasihi sesama jauh lebih berharga daripada kekayaan. Karena itu Bapak Saudara, mari kita gunakan uang sebagai alat, bukan tujuan. Mari kita mengejar Kristus, bukan materi. Sebab kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Shalom.